Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Damayanti, NIM saya 22050404130. Di sini saya akan menjawab soal UAS hukum Islam. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam digolongkan menjadi 3, yaitu hadis, Al-Quran dan istijhad. Yang pertama Al-Quran, yaitu sumber pertama hukum Islam yang memuat panduan kehidupan manusia. Kalau hadis, sumber hukum Islam setelah Al-Quran yang berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sementara istihad yaitu kedudukan sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Istihad digunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam yang belum disebutkan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis, akan tetapi harus memenuhi kaidah beristihad dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dari syariah, fikih, dan kanon. Syariah diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya untuk diikuti. Syariah berarti segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hambanya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Fikih adalah dugaan kuat yang dicapai oleh seseorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Tuhan. Fikih juga memiliki keterkaitan dengan hukum-hukum syara yang bersifat praktis, yang bersumberkan kepada dalil terperinci. Fikih dihasilkan dengan jalan ijtihad ataupun tanpa ijtihad. Kanun atau undang-undang itu merupakan kata yang berasal dari Arab, dan disebutkan bahwa kanun adalah setiap perkara yang bersifat menyeluruh yang relevan dengan seluruh bagian-bagiannya, yang darinya hukum-hukum juz'iyah tersebut dikenal. Nomor 3, jelaskan ruang lingkup kajian hukum Islam. Syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan-pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Sesungguhnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, sementara yang dipahami dalam ilmu hukum barat. Hal ini karena dalam hukum privat Islam terdapat segi-segi hukum publik. Demikian juga sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fikih meliputi ibadah dan muamalah. Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sedangkan muamalah adalah pengertian yang sangat luas terkait dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Nomor 7 yaitu asas perkawinan dalam Islam, yaitu ada asas kesukarelaan, yaitu asas terpenting perkawinan Islam. Terus yang kedua ada asas persetujuan kedua belah pihak, yaitu konsekuensi logis pada asas kesukarelaan. Yang ketiga ada asas kebebasan memilih pasangan yang disebutkan dalam sunnah Nabi. Yang keempat ada asas kemitraan suami istri, yaitu mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat, sifat asal pembawaan yang disebut dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 dan surat Al-Baqarah ayat 187. Terus juga ada asas untuk selama-lamanya yang menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup. Yang ke-8 itu metode ijtihad dalam hukum Islam, yaitu usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada, dilakukan oleh orang atau ahli hukum yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dan orang berijtihad disebut dengan mujtahid. Nomor 9 itu pengaturan waris dalam Islam. Pembagian harta waris pada Islam adalah harta yang diberikan dari orang yang sudah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat. Pembagian harta waris pada Islam diatur pada Al-Quran, yaitu pada An-Nisa yang menyebutkan bahwa pembagian harta waris dalam Islam sudah ditentukan. Terdapat 6 tipe presentasi pembagian harta waris. Ada pihak yang menerima setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan 1/6.
Nomor 10 itu pengaturan wasiat dalam Islam, yaitu sumber yang mengatur mengenai wasiat dalam Islam, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 180 mengenai diwajibkan atas kamu jika di antara seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang cukup banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan juga karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban orang yang bertakwa. Menurut hukum Islam menyatakan bahwa pewaris yang memiliki ahli waris tidak boleh memberikan harta warisannya secara keseluruhan, atau dalam hal ini tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya diberikan pada ahli waris. Namun berbeda jika ia tidak memiliki ahli waris, yang mana diperbolehkan untuk memberikan lebih dari sepertiga jika semua ahli waris menyetujuinya. Nomor 11 yaitu pengaturan anak luar nikah dalam Islam. Anak luar nikah itu tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah. Penganut agama Islam juga tidak boleh melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin. Tapi anak tersebut harus dilindungi. Bukan berarti ayah biologis dari anak luar kawin itu lepas tanggung jawab. Ia bisa dituntut oleh si anak dan ibunya untuk memenuhi pemberian nafkah, biaya penghidupan, perawatan, pendidikan, pengobatan sampai usia anak beranjak dewasa. Dalam hukum Islam, anak luar kawin hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan nasab ini berbeda dengan perdata. Sekalipun anak luar kawin punya hubungan perdata dengan ayah biologisnya, tapi ayah biologisnya itu tidak punya hubungan nasab dengan anak luar kawin. Nomor 12 itu perkawinan beda agama. Islam melarang perkawinan beda agama berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 221. Perkawinan beda agama juga dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Dalam Islam, menikah beda agama hukumnya haram. Jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan, maka hukumnya akan tidak sah, seolah-olah nikahan itu tidak pernah terjadi. Secara hukum syariah, perbuatan mereka tergolong dalam perbuatan zina. Yang terakhir nomor 13 itu pengaturan anak angkat dalam Islam. Perbuatan hukum di mana seseorang mengangkat anak dari sepengetahuan orang tua kandungnya, dan hal tersebut sah secara hukum disebut dengan pengangkatan anak ke dalam lingkungan orang tua angkat. Pengaturan pengangkatan anak tidak diatur secara jelas dalam komplikasi hukum Islam karena KAI hanya mengatur definisi anak angkat dan akibat hukum yang timbul dalam pengangkatan anak, yakni dalam hal warisan melalui wasiat wajibah, bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal, dan dalam hal yang bersifat prinsip dalam lembaga adopsi, karena ketentuan yang menghilangkan hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan mengenai warisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.